Gimana kabar Pak Kades? Alhamdulillah sehat. Pak Sehat. Kamu gimana kabar? Sehat? Sehat Pak Kades. Itulah Pak, kedatangan kita ke kampung Pencing Bekulo untuk mempertanyakan program Bapak 2023. Itulah Pak yang mau diterangkan Bapak Pengulu. Oke Pak. Ya, memang kita ini baru keluarlah dari dampak pandemi COVID-19. Memang banyak program-program yang belum bisa terselesaikan, baik itu secara regulasi ataupun hal-hal yang lain, seperti itu. Nah, jadi ada yang paling prioritas saya, mulai dari saya awal menjabat sebagai kepala desa, itu adalah tentang percetakan sawah, dan mungkin ini adalah program satu-satunya yang ada di Kecamatan Kandes ini, karena lokasi yang akan kita buat untuk persawahan ini memang dia masuk di dalam kawasan hutan. Nah, jadi berbagai upaya sudah kami lakukan melalui kesempatan adanya PP nomor 88 tahun 2017 tentang BPPKH itu. Disitulah kami bekerja untuk bisa mengeluarkan lokasi-lokasi yang akan kami rencanakan untuk persawahan itu bisa ditorakan. Dan alhamdulillah memang hasil daripada yang kami kerjakan itu untuk melegalitaskan tanah yang di sana supaya bisa dibangun oleh pemerintah itu baru tahun ini kesampaian, di tahun 2023. Padahal di tahun 2023 ini saya menjabat adalah jabatan terakhir di bulan Desember. Namun memang saya akan mencalonkan kembali, dan insya Allah mudah-mudahan apabila masyarakat masih mempercayakan saya untuk memimpin desa ini, maka program-program itu akan kita lanjutkan. Ya. Saya sudah berkoordinasi dengan beberapa kepala dinas yang ada di Siak, ya, seperti dinas PU, dinas Transnaker, kemudian ada dinas pertanian terkait masalah persawahan ini. Nah, karena memang sudah ada titik terang dengan pelepasan wilayah ini, dan alhamdulillah mereka memprioritaskan di tahun 2024 ini dinas PU yang membuat percetakan sawahnya, nanti dinas dari Transnaker tadi itu akan membuat program namanya Translokal. Translokal artinya kita mengambil tenaga kerja itu dari lokal, dan mereka nanti akan menyediakan rumahnya. Kemudian mungkin nanti dari dinas pertanian nanti akan membantu alat pertanian, dan mungkin bibit serta pupuk. Nah, kenapa saya memprioritaskan ini? Karena saya menganggap bahwasanya kita dari desa ini perlu memikirkan bagaimana untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, terutama kita di dalam mengentaskan kemiskinan tadi ini. Ada lagi sekarang istilahnya miskin ekstrim. Nah, mereka ini lah nanti yang akan kita prioritaskan, sehingga mereka itu punya penghasilan yang mana dari tanaman padi tadi ini akan banyak bisa dimanfaatkan untuk perkembangan desa dan juga untuk perekonomian masyarakat. Artinya dengan pola sawah ini tadi, padi bisa berintegrasi dengan sapi. Mungkin nanti pupuknya nanti melalui kotoran sapi,
dan jerami-jerami padi ini tadi akan menjadi pakan sapi. Jadi itu juga mungkin nanti akan memberikan solusi kepada peternak-peternak kita ini, bahwasanya sekarang ini sering terjadi konflik peternak sapi dengan pekebun, karena ternak sapi tadi masuk ke lahan-lahan masyarakat, dan itu nanti mungkin menjadi solusi. Kemudian dengan adanya integrasi tadi ini tentunya dengan persawahan ini kita akan memproduksi beras dari padi menjadi beras, tentunya kan ada kilang padi. Nah, itu nanti akan ada kesempatan income untuk mengelola kilang padi ini nanti dan memasarkan kilang padi ini. Jadi satu target kita, tapi banyak komponen-komponen yang terbantu dari situ. Di samping kita punya program-program yang lain untuk ke depan, seperti kalau saya melihat di wilayah Peci Bengkulu ini adalah masalah sampah. Ya, sampah ini mungkin belum terasa bagi masyarakat, tapi kita sudah memikirkan. Dan kalau saya lihat ini sampah ini kalau kita tidak bisa mengambil sikap, mengambil satu tindakan, masalah sampah ini akan menjadi waktu. Maka kita perlu untuk bagaimana mengelola sampah tadi ini menjadi sesuatu yang bisa bermanfaat. Jadi kedepannya mungkin kita akan membuat bank sampah. Jadi sekaliguslah kita mengedukasi warga kita tadi itu untuk bisa menempatkan sampah itu di tempat-tempat yang sudah kita tentukan. Dan mereka sampah bisa menjadi penghasilan. Ya, bisa membantu ibu-ibu yang mungkin bisa beli cabai. Tapi artinya inilah yang kita pikirkan, program-program positif untuk masyarakat. Yang mana nanti sampah ini tadi selain mendapatkan penghasilan dan akan menciptakan kebersihan di Peci Bengkulu ini. Itu yang menjadi prioritas kita, selain dengan mungkin pembangunan-pembangunan lah yang ada di kampung kita. Dan kemudian saya juga berpikiran bagaimana untuk mengkelompokkan itu dalam segi hobi terhadap warga-warga kita tidak mampu. Jadi ibarat kata gini, dia hobi di pertanian, tapi kalau kita kasih peternakan ini nggak akan pernah berhasil. Maka kita harus tahu, nah warga-warga kita tidak mampu tadi dia punya hobi apa? Apakah dia di peternakan atau dia di pertanian? Nanti setelah itu nanti maka ya kita akan mengelompokkan mana yang hobi pertanian, mana yang hobi peternakan. Nah, pada saat mungkin nanti ada bantuan pemerintah, kita tidak lagi mencari ini bantuan kita peruntukkan ke siapa, tapi kita bantuan tadi ini kita peruntukkan kepada mereka yang hobi di situ tadi, yang warga tidak mampu tadi, sehingga dengan hobi ini tadi mungkin tingkat keberhasilan itu akan lebih besar. Jadi menurut saya itu karena untuk mengentaskan kemiskinan ini tadi harus berdasarkan kita harus melihat sumber daya manusianya. Jadi kalau mereka itu tidak paham terhadap sesuatu yang kita beri, kita suruh mengelola, ya mungkin kita keberhasilannya akan kurang. Maka kita berbagai upaya bagaimana untuk meningkatkan SDM mereka supaya bisalah mengentaskan kemiskinan ini, karena saya masih meyakini faktor utama daripada kemiskinan itu adalah faktor daripada SDM. Saya rasa itu Pak Kampu yang dalam hati saya itulah yang akan menjadi prioritas bagi saya. Nah, cuma memang sayangnya saya masa berakhir jabatan 13 Desember. Tetapi kalau masyarakat bisa memberikan kepercayaan lagi kepada saya, insya Allah ini akan berjalan. Di tahun 2024 sudah akan mulai dikerjakan seperti yang saya sampaikan tadi, bahasa-bahasa daripada kepala dinas tentang bimbingan yang akan kita
lakukan ini, karena itu juga pastinya akan membantu pemerintah untuk kita menekan angka-angka inflasi karena terjadi inflasi kan. Saya rasa itu. Jadi oke lah Pak, mengenai seperti apa masyarakat kita Pak kurang mampu, gimana apa program Bapak untuk mendukung masyarakat kita yang kurang mampu Pak? Nah itu tadi, makanya saya bilang tadi, kalau kita hanya bisa memberikan bantuan itu sifatnya hanya untuk konsumtif, maka permasalahan yang tidak mampu ini akan terus berkepanjangan. Jadi kita memanfaatkan dana desa ini untuk pemberdayaan, untuk memberikan bantuan itu secara produktif. Jadi ada hasil. Kalau produktif itu ada hasil. Jadi begitu dia sudah hasil, dia mungkin tidak mengharapkan bantuan dari yang lain. Dia sudah bisa mandiri. Di samping itu ya untuk saat ini kita tetap bagaimana program pemerintah masih ada dana BLT untuk tahun ini. Memang dana BLT itu selalu berkurang mulai dari COVID lah ya. Kalau tahun semalam kita itu bisa untuk menganggarkan untuk 92 pemanfaat, 92 kepala keluarga pemanfaat. Sekarang kita hanya bisa memberikan 50 KK pemanfaat. Jadi maka saya pikir itulah ke depannya, bagaimana kita membantu mereka itu kita berikan sesuatu yang produktif, bukan yang sifatnya konsumtif. Samping juga kita bekerja sama dengan Basnas atau kita juga bekerja sama dengan perusahaan, bagaimana bisa mencari solusi ya, dari perusahaan seperti ada kelompok-kelompok pembinaan mereka seperti sekarang sedang terjadi kelompok warga tani dari Humas. Nah, seperti itu Pak. Oke lah Pak, mengenai udah dipaparkan Bapak di media kita program-program Bapak itu berakhirnya jabatan Bapak bulan 12 ya, 27 Desember 2023. Semoga Bapak ada rencana mencalon lagi. Insyaallah. Semoga masyarakat Pencing Bengkulu semua mendukung Bapak biar bisa program-program Bapak berlanjut ke depannya. Amin. Terima kasih Pak atas kesempatannya mengasih keterangan untuk program-program Bapak. Siap. Terima kasih.